Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita kita berlanjut kembali di planet Bumi, di mana Gohan saat ini dipegang kepalanya dan mengawasi seluruh kota yang akan dihancurkan oleh Black. Black ingin Gohan memperhatikan baik-baik semua ini di hadapannya, karena kekalahan Gohan diperlukan untuk menunjukkan bahwa apa yang sudah Gohan lakukan adalah sia-sia. Gohan adalah putra terbesar Goku yang pernah ada, direduksi menjadi tidak lebih dari sekedar batu loncatan. Black melanjutkan memintanya menerima kenyataan tentang apa yang akan terjadi pada semua orang yang Gohan sayangi dan cintai. Karena kegagalan Gohan hanya menyoroti ketidakberartian upayanya. Kekalahan Gohan adalah konsekuensi dari keangkuhannya, keangkuhan ayahnya, dan keangkuhan para dewa. Gohan telah meremehkan kekuatan dari seorang penghancur sejati, dan Gohan harus menghadapi konsekuensinya. Gohan harus membayar dosa-dosanya beserta dosa-dosa ayah Gohan. Kekalahan Gohan sudah ditentukan sebelumnya karena kehendak dewa akan selalu menang sebagai puncak kekuasaan, dengan Black sebagai puncaknya sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bisa mengalahkan apa yang sama sekali tidak bisa Gohan pahami. Karena jelas Gohan tidak memiliki tekad untuk berdiri melawan kekuatan dewa sejati tidak seperti ayahnya. Itulah sebabnya Gohan harus dihancurkan demi menegakkan rencana-rencana Black. Gohan mengatakan balik bahwa Black tidak akan pernah lolos dari ini. Entah bagaimana caranya, Gohan yakin Black akan kalah. Orang-orang seperti Black selalu kalah, tidak peduli apapun yang coba Black lakukan pada akhirnya. Black membalas, makhluk panas seperti Gohan adalah orang-orang yang selalu diperlihatkan mati dengan bodoh karena mencoba mencegah hal yang tak terhindarkan yang membuatnya tidak berguna sama sekali. Black hanya ingin Gohan tahu bahwa setelah dia selesai dengan Gohan dan perasaan yang menjengkelkan ini, berikutnya adalah keluarga Gohan di rumah. Mendengar itu, Gohan sontak nggak terima beraninya Black membawa keluarganya ke dalam hal ini dan mengancam nyawa mereka. Gohan bertekad tidak akan pernah membiarkan Black menyakiti mereka. Black sontak terkejut melihat mata Gohan dan energi yang dia rasakan ini telah berbeda jauh. Dalam momen itu, Black telah memicu kemarahan Gohan dan bertransformasi setelah menyebutkan keluarganya. Black menyadari bahwa kekuatan Gohan luar biasa. Black telah menyelidiki para Saiyan ini saat itu. Dan jika dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kekuatan seperti ini, maka Black mungkin akan mati. Tapi setidaknya sekarang Black akhirnya bisa menguji dirinya sendiri dan melihat di mana dia berdiri melawan tingkat kekuatan seperti itu. Dan jika Black tidak berhati-hati selama pertempuran ini, maka dia bisa saja menyiapkan dirinya untuk kematian dini. Jika Black membiarkan Gohan mengungguli dan mengalahkannya selama pertempuran ini, maka berakhirlah sudah. Beberapa saat kemudian, Gohan Beast berdiri di hadapan Black dengan mengamuk. Gohan berbicara kepada Black kalau dia ingin Black mendengarkannya dengan seksama. Terlepas dari apakah Black pergi dan telah mencuri tubuh ayahnya atau tidak, bangkit kembali atau tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan Gohan saat Black berani membawa keluarganya ke dalam hal ini. Gohan menyebut Black pengecut yang tidak punya nyali, dan Gohan tidak akan pernah membiarkan Black menyakiti siapapun dari mereka. Jadi Gohan katakan dia sudah selesai bermain-main dan akan membuat Black menderita dengan mati perlahan. Black telah membuat kesalahan yang sangat berbahaya dengan datang ke sini. Black yang masih fokus mengakui wujud Beast ini dari dekat, dan di depan wajahnya seperti ini membuat Black terpana. Baginya ini merupakan pemandangan yang patut disaksikan, tapi dia tegaskan balik bahwa Gohan tidak menakutinya sedikit pun. Dia tahu semua tentang kekuatan ini dan dari mana asalnya. Dan selama dia sadar akan apa yang bisa dilakukannya dalam pertempuran, maka sisanya akan terasa mudah begitu Black menghancurkan Gohan, karena Gohan berada jauh di luar kendalinya. Tapi kemudian saat Black pergi untuk mengakui kekuatan Beast Gohan, saat itulah Beast Gohan dengan cepat melesat ke arah Black dan memukul Black dengan uppercut di perutnya. Gohan katakan Black sudah mengoceh cukup lama dan dia sudah selesai mendengarkannya bicara tentang sampah. Orang seperti Black tidak akan pernah berubah, tidak peduli berapa banyak kesempatan yang diberikan kepadanya, dan tidak peduli berapa kali Black dihidupkan kembali. Dan meskipun Gohan mungkin tidak ada di sana untuk membantu ayahnya bersama dengan Vegeta dan Trunks ketika mereka pertama kali bertempur melawan Black, dia sekarang bisa mulai memahami tentang mengapa tepatnya Black perlu dihadapi. Gohan ada di sini untuk mengingatkannya, tidak peduli apa yang dia coba lakukan dan tidak peduli seberapa jauh dia bersedia melangkah,
Black tidak akan pernah menang. Gohan menambahkan, Black tidak menang saat itu dan tentu saja tidak akan menang sekarang. Sebaliknya, Black meminta Gohan jangan terlalu cepat menyimpulkan. Black tegaskan, Gohan adalah Saiyan yang menjijikan. Tapi karena Gohan dan dia masih sangat jauh dari kata selesai, maka Black akan melayaninya. Dan jika Gohan pikir dia sama seperti apa yang Gohan dengar tentang dia dahulu kala, maka Black meminta izin untuk menunjukkan padanya mengapa Gohan salah. Di mana kemudian Black diperlihatkan bangkit menjadi Super Saiyan-Dross. Saat itulah Black meminta Gohan melihat beginilah kekuatan Super Saiyan-Dross miliknya. Black sudah melatih dirinya sendiri untuk meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah kalah kepada siapapun lagi, dan itu termasuk Gohan juga. Black sudah melakukan apa yang tidak pernah dia pedulikan, yaitu melatih dirinya sendiri hingga mencapai tingkat kekuatan baru yang melampaui kekuatan Beast Gohan sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa wujud Beast miliknya ini akan cukup untuk menyelamatkannya. Black punya kabar buruk untuk Gohan bahwa kekuatan Beast Gohan itu tidak akan cukup untuk menyelamatkannya dari hukuman yang Black siapkan untuknya. Kemudian Black menerjang maju untuk menyerang. Tapi kemudian bahkan saat menghantamkan pukulannya ke wajah Gohan, Gohan meremehkan, apakah cuma seperti itu yang bisa dilakukan oleh Super Saiyan-Dross? Gohan tegaskan itu sungguh mengecewakan, padahal Black menggunakan tubuh ayahnya untuk melakukan semua latihan itu. Jadi apakah itu adalah hal terbaik yang bisa Black lakukan kepadanya? Gohan memberitahu dia punya beberapa berita buruk untuk Black juga, dan itu adalah bahwa kekuatan Black tidak akan cukup. Black berada jauh di luar kendalinya, dan Black akan segera mengetahui alasannya. Di saat Black mundur ke belakang, dia menciptakan pedang energinya. Black nggak terima, beraninya Gohan mencoba membuat ejekan seperti itu padanya. Jika Gohan begitu tangguh dan fokus seperti yang ingin Gohan pura-pura lakukan, maka tetaplah di tempatnya berada, dan mari mereka uji tubuh Gohan itu. Setelah itu, Black kemudian berteriak dengan melesat. Black tegaskan Gohan akan binasa oleh tangan dari makhluk yang sama yang Gohan panggil ayah. Tapi kemudian, di saat Black mencoba menebas Gohan menjadi dua, pedang itu diperlihatkan patah. Gohan mengatakan, mungkin sekarang Black akan membuka matanya dan melihat kebenaran di balik apa yang Black hadapi. Gohan bisa melihatnya di matanya sekarang, bahwa itu menyakiti harga diri Black karena mengetahui bahwa Super Saiyan-Dross tidak berguna. Dan Black memang merasa tidak mungkin bagaimana bisa Gohan masih berdiri seperti ini tanpa menerima kerusakan apapun pada tubuhnya. Bagaimana Gohan menjadi cukup kuat untuk bertahan melawan serangan-serangannya seperti ini. Jadi apa yang Gohan lakukan, bagaimana dia bisa melakukan ini. Tapi kemudian Gohan melompat maju dan meninju wajah Black dengan sangat keras. Gohan kembali meremehkannya dan akan menunjukkan pada Black bagaimana tubuh seorang Saiyan sejati benar-benar digunakan seperti dalam pertempuran. Gohan tegaskan Black seharusnya tetap berada di akhirat dan tidak pernah membuat pilihan dengan datang ke sini lagi. Black nggak menduga bahwa Gohan jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Tapi Black berniat untuk menahan cadangan kekuatannya sampai beberapa saat kemudian. Black berkata pada dirinya sendiri, yaitu jika dia pergi dan menggunakan semua yang dia miliki melawannya sekarang, maka Black hanya akan memberikan terlalu banyak hal. Jadi Black harus mempertahankan transformasi ini sampai yang lain tiba di sini. Tapi Gohan tidak tahu bahwa sama seperti Gohan dan ayahnya, Black pun menjadi lebih kuat semakin lama ini berlangsung. Yang mana kemudian Beast Gohan kembali menyerang dan memukuli Goku Black. Gohan merasa ini sungguh memalukan bahwa hidup Black harus merosot menjadi seperti sekarang ini. Sebagai seorang Kaioshin, Black dipercayakan untuk menjaga makhluk panah, bukan pergi dan mencoba menghancurkan mereka. Dan sekarang, apa yang ingin Black coba lakukan alih-alih melindungi kehidupan? Black berpikir sangat sempit tentang bentuk kehidupan yang telah Black abaikan, sehingga pikirannya yang bengkok tidak bisa melepaskan kebencian yang dia simpan di dalam hatinya. Dan jika Black menyalahkan orang lain atas kematiannya, maka Black tidak punya orang lain untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Gohan mempertanyakan apakah sepadan untuk kembali setelah menghabiskan semua waktu ini untuk berlatih hanya untuk dikalahkan kembali. Bagi Gohan ini sungguh memalukan. Gohan sampaikan Black seharusnya membantu makhluk panah menemukan jalan mereka untuk menjadi lebih baik daripada menghancurkan mereka. Dan satu-satunya penyesalan Gohan adalah berharap bahwa sampah seperti Black tidak pernah diizinkan untuk kembali. Tapi Gohan merasa inilah yang dimaksudkan oleh takdir, karena Gohan akan memastikan
untuk melihat Black tidak akan pernah mewujudkan rencananya. Lalu Gohan menyerang untuk mencengkram rambut Black dan mengangkatnya. Gohan melihat Black sekarang tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan karena Black tahu bahwa dia salah. Tapi sebaliknya, Black menyebut Gohan bodoh karena belum menyadari kalau Gohan tidak akan menang. Gohan yang gak peduli dengan itu kemudian menendang Black melayang jauh. Gohan mengatakan jika itu masalahnya, maka dia telah melihat semua yang perlu dia lihat. Jadi ini berakhir sekarang karena kembalinya Black ke dunia ini telah melakukan kerusakan yang cukup daripada yang seharusnya ada. Dan Gohan pikir Black telah hidup cukup lama untuk membalaskan dendamnya. Gohan segera mendarat kembali dan berkata dia tidak punya pilihan lain selain menjadi orang yang mengakhiri Black. Dan sekarang Black telah memberinya lebih dari cukup alasan mengapa Black harus dihukum mati. Gohan sampaikan membawa keluarganya ke dalam hal ini adalah kesalahan yang tidak akan pernah dia sesali seumur hidupnya. Dan tidak peduli apapun yang diperlukan, Gohan akan memastikan bahwa Black kembali ke kuburannya. Sampai seperti Black tidak akan pernah bisa diberikan kesempatan kedua dan adalah kesalahan untuk membuatnya kembali. Jika Gohan harus menjadi orang yang melakukannya, maka Gohan akan memastikan Black akan diingatkan tentang apa yang sebenarnya makhluk panas seperti mereka ini. Hingga kemudian Gohan menciptakan Kamehameha sambil berkata Black tidak pernah bermimpi untuk datang kembali lagi. Biarkan ini menjadi bab terakhir dalam cerita Black yang menyedihkan. Tapi tiba-tiba, tepat di depan mata Gohan, sebuah ledakan raksasa terjadi di dalam kota tempat mereka berada. Gohan sontak terkejut melihatnya karena Black memusnahkan seluruh kota. Energi Black telah benar-benar berubah dan kekuatannya benar-benar berbeda dari apa yang ada beberapa saat yang lalu. Gohan mempertanyakan apakah Black benar-benar serius tentang apa yang telah dia katakan. Gohan penasaran apakah Black mampu berlatih dan menemukan tingkat kekuatan baru yang melampaui kekuatan mereka di sini. Jika itu masalahnya, maka Black telah mengatakan yang sebenarnya, terutama dengan apa yang Gohan rasakan datang darinya. Black sekarang muncul kembali dengan menggunakan transformasi baru yang ditemukannya. Black meminta Gohan harus menganggap dirinya terhormat karena Gohan telah membuktikan dirinya cukup layak dalam memaksa Black untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dan sekarang setelah Gohan melihatnya, Black tegaskan dia adalah yang pertama di antara Saiyan yang pernah melangkah sejauh ini dalam mengembangkan kekuatannya. Gohan adalah orang pertama yang melihatnya sekaligus akan menjadi orang pertama yang akan dihancurkan oleh makhluk panah miliknya. Black melakukan latihan untuk mempersiapkan momen ini dan Gohan akan menyaksikan ini secara langsung. Gohan melihat itu adalah Super Saiyan Rose 3, tapi itu tidak seharusnya mungkin. Terutama dengan bagaimana baik ayahnya maupun Vegeta tidak mampu mencapai tingkat seperti itu sendiri saat berada di Super Saiyan Blue. Jadi bagaimana Black mampu melakukan ini jika mereka sendiri tidak bisa? Black akan menunjukkan kepadanya seperti apa rasanya kekuatan yang sebenarnya. Jika rencana nol panah miliknya harus dimulai sekarang, maka Gohan adalah korban pertamanya. Black melanjutkan, di saat yang lain menggunakan waktu mereka akan kembali ke dunia ini dan menemukan Gohan menjadi abu pada saat dia dan Gohan selesai. Saat ini Gohan diperlihatkan mengatupkan giginya dan masuk ke posisi bertarung. Gohan katakan tidak peduli seberapa jauh Black mampu mendorong tubuh ayahnya yang telah dia curi, Gohan tidak akan kalah tanpa memberikan perlawanan. Gohan melanjutkan, Black harus melewatinya dan itu merupakan sesuatu yang akan Gohan pastikan tidak akan pernah terjadi. Makanya sekarang turunlah ke sini dan mari mereka melihat terbuat dari apa kekuatan yang baru Black temukan ini. Tapi kemudian cerita pindah ke planet Beerus dan melihat bagaimana Piccolo, Vegeta, Broly, dan Goku sekarang mampu merasakan aura ki besar ini yang datang dari bumi. Di saat itulah Piccolo mengatakan apakah mereka merasakan dua aura ki di bumi. Vegeta sampaikan dia memang merasakannya. Dan dari apa yang bisa dia katakan, salah satu dari ledakan energi itu tampaknya datang dari Gohan. Tapi Goku berkata ada orang lain di sana bersama Gohan dan mereka tampaknya bahkan lebih kuat juga. Vegeta merasa tidak mungkin sekali karena Gohan adalah salah satu prajurit terkuat di seluruh alam semesta sekarang. Jadi, bagaimana bisa ada seseorang yang bahkan lebih kuat yang bersamanya ketika mereka semua berkumpul di sini?
Goku sejujurnya tidak tahu, tapi mengapa dia mendapatkan perasaan ini bahwa itu adalah seseorang yang mungkin mereka kenal. Karena energi itu terasa sangat akrab, seperti mereka pernah mengalami kekuatan semacam ini sebelumnya. Dan jika apapun ini terus tumbuh, seperti bagaimana dia merasakannya tumbuh, maka Gohan tidak akan bertahan jauh lebih lama di luar sana. Beerus juga mempertanyakan bahwa aura kini terasa seolah-olah identik dengan dewa penghancur. Dan siapapun ini tampaknya bukan seorang penghancur secara alami. Whis juga bertanya-tanya siapa itu sebenarnya. Piccolo segera berteriak meminta semuanya segera kembali ke bumi. Karena siapapun yang dihadapi Gohan saat ini, Gohan mungkin membutuhkan bantuan mereka. Keadaan mungkin berubah dari buruk menjadi jauh lebih buruk di luar sana. Makanya mereka tidak bisa mengambil resiko membuang waktu lagi di saat mereka masih memiliki lebih banyak waktu di sini. Piccolo meminta semuanya berkumpul di sekitar Goku dan kembali ke sana sekarang menggunakan Sun Kanido. Selagi mereka melakukannya, ingatlah bahwa mereka tidak begitu yakin tentang apa yang diharapkan ketika mereka tiba atau dengan siapa mereka akan berhadapan. Jadi, mari mereka bergegas dan pergi selagi Goku masih bisa mengunci orang ini. Kemudian Goku menjulurkan tangannya dengan berteriak, meminta mereka jangan biarkan apapun ini pergi dan merusak konsentrasinya. Dan tepat saat Goku akan membawa semuanya pergi ke bumi, cerita Beyond Dragon Ball Super dari manga Kebangkitan Goku Black chapter ke-11 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.